dengan Ivan Gobel, aku ketua divisi kemasyarakatan. Dan di sebelah aku ada Sabina Laikalbena sebagai ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Dan di sebelah aku juga ada Zakia Pamungkas dari anggota divisi kewirausahaan. Nah, di podcast kali ini kita itu akan membahas hal yang berbeda. Walaupun emang setiap podcast kita membahas hal yang berbeda sih. Jadi kan podcast pertama kita tuh udah mendengarkan tentang budaya yang ada di Indonesia. Dan kebetulan budaya Indonesia ini menjadi tema Alpha Seismic 2025. Dan di podcast kedua kita juga udah mendengarkan tentang TKA atau tes kompetensi akademik yang akan dilaksanakan November 2025 nanti. Nah, untuk podcast kali ini yaitu bertema OSIS Year in Review, Highlights and Lessons Learned. Nah, apa sih ini tuh? Jadi, kita tuh bakal nge-review apa sih yang udah kita lakuin di masa bakti kita dari 2024 sampai 2025 ini. Jelasin nggak OSIS, kan kamu ketua OSIS nih, iya, jadi benar. tahu banget kita pasti. Nah, OSIS Putri 2024-2025 ini ada apa aja sih? Maksudnya Kak, boleh tolong dideskripsikan? Oh gitu. iya. Jadi OSIS Putri SMA Insan Cendika itu dibagi jadi dua, Putri sama Putra. Nah, kalau di Putri itu kami punya 7 divisi. Yang pertama ada divisi kesekretariatan, dan yang kedua ada divisi keagamaan, yang ketiga ada divisi kewarganegaraan, yang keempat ada kewirausahaan, yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia, yang keenam ada kemasyarakatan, dan yang terakhir ada kebudayaan. Oh gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya atau tentang proker-proker yang ada di divisi masing-masing, kita lanjutin ya. Nah, langsung aja kita mulai karena mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita harus cepat-cepat ya. Ya, cepat. Cepat. Nah, tujuan kita bikin podcast ini nih itu sebenarnya untuk merangkum pencapaian dan pembelajaran dari program kerja OSIS periode 2024 dan 2025. Langsung aja ke divisi yang pertama, yaitu divisi kesekretariatan. Nah, divisi kesekretariatan ini punya satu program kerja. Sebenarnya kita itu masing-masing divisi itu memiliki maksimal 2 program kerja, tapi banyak dari divisi OSIS kita ini yang satu program kerjanya tuh ada yang beranak lagi gitu. Benar. Tapi tetap satu rangkup gitu loh. Jadi ya sama aja sebenarnya. Nah, di sini itu ada Dominika, yaitu dokumentasi dan administrasi kegiatan. Nah, di sini itu dilakuin sepanjang tahun. Jadi ini tuh program kerjanya kayak bikin, jadi kesekretariatan ya, judulnya sekretaris, pasti itu tuh bikin proposal, terus juga karena di kesekretariatan ini juga, jadi kesekretariatan itu gabungan antara sekretaris dan bendahara. Jadi bikin surat, bikin template berita acara, bikin pokoknya serba ngetik. Dan kalau bendaharanya itu ya laporan keuangan kayak gitu-gitu. Serba uang. Ya, serba uang, serba nulis dan serba uang kayak gitu. Nah, Selanjutnya divisi yang kedua. Jadi divisi kedua itu ada divisi keagamaan. Jadi divisi keagamaan tuh punya 2 proker, yaitu batin. Jadi batin itu tuh sebaran kotak infak yang disebarin ke kamar-kamar. Jadi setiap kamar tuh punya kotak infak. Di kamar kakak juga ada kan? Ada dong. Ada, pasti ada. Nah, yang kedua, proker kedua itu ada gemas. Jadi gemas itu gerakan memakmurkan masjid. Jadi dilakuin itu 2 minggu sekali. Betul sekali. Nah, divisi yang ketiga yaitu divisi kewarganegaraan. Di sini ada 2 proker sebenarnya. Yang pertama itu ada PHBN. PHBN itu adalah peringatan Hari Besar Nasional. Nah, di peringatan Hari Besar Nasional, OSIS memperingati 2 hari besar, yaitu Hari Guru tanggal 25 November 2024 dan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2024. Nah, di program kerja yang kedua itu ada beranak pinak. Yang pertama ada LDKO atau Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS. Semua anggota baru akan dilatih kepemimpinannya di LDKO tersebut. Dan yang kedua ada Nonatula. Nonatula ini kita petugas kewarganegaraannya mengecek apakah kita siswi Al-Kausar, siswi SMA sudah berpakaian rapih atau belum
sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga ada ASRI atau asrama rapih. Nah, asrama rapih ini tugasnya untuk mengecek apakah sandal-sandal di lobi atau di asrama kita sudah tertata rapi atau belum, seperti itu. Ya. Jadi ada yang keempat, kewirausahaan. Yang pertama itu ada proker manja. Manja itu diselenggarain pas FKSS. Jadi apa sih itu FKSS? FKSS itu adalah forum kepala sekolah swasta dan Al-Kausar menjadi tuan rumah Pada tahun 2024. Selanjutnya diadain juga pas weekend. Itu tuh salah satu proker, ya nanti dijelasin. Selanjutnya ada waras. Waras adalah warung asrama yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Tujuan diadakannya waras itu tuh melatih kejujuran siswi SMA Insan Cendekia Al-Kausar. Kenapa melatih kejujuran siswi? Emang gimana sih konsep waras tuh? Nah, jadi waras itu gak ada yang ngejagain, kayak warung tapi gak ada yang jagain. Jadi kayak ngambil uangnya sendiri, terus ngambil barangnya juga sendiri gitu. Oke. Selanjutnya ada divisi pengembangan SDM. Nah, di pengembangan SDM ini ada 3 proker utama. Yang pertama itu ada namanya WeCare. Nah, WeCare ini kita peduli dengan limbah, salah satunya limbah kertas. Limbah kertas ini kita mendaur ulang dan kita membuat kertas baru di program kerja WeCare ini. Program kerja WeCare ini dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, jadi siswa-siswi Al-Kausar, khususnya pengurus OSIS Putri melaksanakan daur ulang kertas. Nah, yang kedua itu baru kita mengundang teman-teman luar, teman-teman OSIS sekolah lainnya yang di sekitar kita untuk bergabung dan membuat kertas bersama. Berarti WeCare ini tuh pakai kertas bekas ya, Kak? Iya, terus nanti jadi kertas baru deh. Iya, betul. Nah, terus yang kedua ada sarana ekspansi talenta. Nah, sarana ekspansi talenta ini contohnya nama lainnya tuh sparring gitu lah guys. Jadi kita tuh main basket bareng-bareng gitu. Kalau nggak salah nama apanya ya? Yang 3x3 itu nama Ya, atau 3x3 itu jenis. ya, jadi nah kalau nggak salah di sparring ini kita itu 3x3 antar sekolah. 3x3 Jadi kita tuh basket. Benar. Nah, terus yang terakhir ada Alpha Seismic. Nah, Alpha Seismic ini adalah kegiatan yang besar banget dan kita tuh kolaborasi sama OSIS Putra juga. Betul sekali. Dilaksanainnya Februari 2025. Yap. Nah, selanjutnya itu ada divisi ini nih program kerja podcast ini. Jadi divisi kemasyarakatan atau mungkin kalau di sekolah atau di organisasi lain tuh namanya hubungan masyarakat. Nah, seperti judulnya, jadi pasti ini tuh mencakup masyarakat luas gitu, walaupun mau secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau kemasyarakatan SMA Insan Cendekia Al-Kausar ini memiliki 2 program kerja. Yang pertama itu Berita OSIS. Nah, dia itu beranak. Ada podcast, ada yang dokumentasi atau upload feeds Instagram atau story Instagram, terus juga ada mading gitu. Mading ini tuh baru berjalan 2 tahun terakhir. Nah, podcast ini kayak yang udah tadi aku bilang, ini podcast ketiga kita di periode 2024-2025 ini. Kalau kalian mau lihat podcast yang lain ada di channel YouTube kita. Terus habis itu kalau Instagram, kalian bisa cek Instagram kita OSIS Al-Kausar. Nah, itu aku juga sering upload kegiatan OSIS Putri di sana gitu, dan mungkin OSIS Putri juga sering upload di sana. Terus selanjutnya juga ada mading. Nah, kalau mading ini tuh khusus internal. Jadi yang bisa lihat juga cuman OSIS warga Al-Kausar gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus program kerja yang kedua itu program kerja terakhir kita. Karena program kerja yang pertama ini yang Berita OSIS itu berjalan sepanjang tahun gitu loh. Nah, yang kedua ini yang terakhir banget, kita itu bertugas untuk merayakan jerih payah OSIS Putri SMA Insan Cendekia Al-Kausar gitu. Itu tugas divisi kemasyarakatan ya guys. Nah, apa sih nama program kerjanya? Nama itu Semarak OSIS Gemilang yang baru dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu ya, baru dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Jadi di sini kita cuman ya kayak bersenang-senang, tapi bersenang-senangnya nggak cuman bersenang-senang yang kayak tanpa faedah, yang pasti berfaedah. Kita itu mengadakan lomba ya, berbeda sekali dengan konsep tahun lalu mungkin karena
setiap tahun pasti akan diubah konsepnya sesuai kreativitas masing-masing. Dan kita juga yang pasti kasih apresiasi dong, kayak misalnya Star Division gitu, divisi yang paling bintang yang paling mungkin aktif bisa dibilang kayak gitu, atau yang program kerjanya tuh banyak orang paling suka. Nah, kita juga ngasih penghargaan buat anggota OSIS yang kerjanya nih udah maksimal banget. Jadi ya kita juga ngasih penghargaan kayak gitu deh. Nah, yang terakhir, mau kamu apa aku Kas yang bilang? Setengah aja deh. Oh, setengah aja nih. Nah, emang divisi yang terakhir apa Kas? Yang terakhir itu ada divisi kebudayaan. Salah satu prokernya itu ada merata, mengenal sejarah lewat cerita. Jadi itu tuh dibagi 2 sesi. Nah, aku tuh dapatnya tuh yang sesi kedua di SD Pangkalan. Jadi gimana sih merata itu? Jadi merata itu kita main wayang di depan anak SD sambil cerita sejarah zaman dulu gitu. Itu seru banget ya, karena kita kayak main bersama anak SD. Iya, betul sekali. Selain seneng juga ada kisah yang bisa ditarik. Benar. Betul sekali. Nah, terus yang kedua itu ada namanya Akarawastra. Akarawastra ini kita jadi nama lainnya tuh ekoprint guys. Jadi kita bikin tote bag pakai bikin batik. Bikin tote bag. Oh, bikin tote bag bermotif batik lewat itu pakai apa ya? Jadi kita buat ekoprint di situ. Tote bag. Jadi kayak tote bag gitu. Terus habis itu kita pakai palu buat ngegedok-gedokin si tote bag itu, di atasnya ada daun. Ketok-ketok. Gitu deh, tapi sayang banget aku pas Akarawastra ini aku nggak ikut. Iya, aku juga. Sama. Iya kan? Kita semua nggak ikut. Kita semua nggak ikut, betul. Jadi kita cuma melihat hasil dokumentasi. Karena apa? Kita itu ikut jadi program kerja pengembangan sumber daya manusia gitu. Dan disitu lagi sparring yang ini loh, yang ekspansi talenta itu. Iya, jadi benar. kita bisa ikut, dan sayang banget itu tuh acaranya diselenggarakan bersamaan. Jadi ya mau nggak mau harus pilih salah satu. Nah, kalau dia sih nemenin aja ya, cuman kayak Aku main basket juga. oh iya, dia Aku main yang basket menang. juga. Aku yang menang. Dia jadi ringnya. Jadi apa? Ring. Nah, sampai di situ aja gak sih? Iya, sampai situ. Dan nih ya. Dan apa tuh? Dan gak sabar ngomong bet ya. Dan aku punya pertanyaan buat kalian dan buat diri aku sendiri. Paling apa program kerja yang paling kalian suka, atau kayak paling kayak oh ini seru banget gitu. Yaudah deh, kalau kalian gak ada aku dulu ya. Yes. Nah, aku ini menurut aku sih yang paling berkesan tahun ini itu Alpha Seismic 2025 yang temanya budaya itu loh. Yang temanya itu. Kenapa tuh emang? Karena menurut aku fun banget, tapi kita juga belajar jadi orang sibuk. Jadi kita nanti pas kuliah tuh nggak kaget, oh sibuk tuh gini gitu, nggak kayak gitu. Oh, Tapi gitu. kita udah kayak Latihan. ya sibuk gitu. Latihan ya, latihan. Ada latihan gitu. Ini kan juga melatih Iya, 5 profil pemimpin masa depan yang biasa melatih ya, melatih. Jadi kita Emang apa aja tuh? melatih bertanggung jawab, terus kita melatih disiplin. Jadi kita harus disiplin mana yang harus didahulukan, mana yang tidak gitu. Misalnya udah azan berkumandang, ya kita harus sholat dulu gitu. Benar. Terus berintegritas, terus abis itu peduli ya, yang pastinya peduli, karena di sana tuh pasti crowded banget dan kita tuh butuh bantuan dari orang lain, dan orang lain juga butuh bantuan dari kita gitu. Terus yang terakhir apa? Kolaborasi. Dan ini itu paling melatih ya, kolaborasi ini, karena pasti kita kerja bareng-bareng, nggak mungkin kerja sendiri, karena kalau kerja sendiri gak akan berhasil apa Seismic 2025 ini gitu. Nah, kalian sekarang apa nih? Kan aku udah jawab. Kamu dulu deh, Kas. Kalau aku ya Kak, kalau Iya. aku itu tuh merata. Iya, Aku sama juga tahu. Oh, sama, aku beda sendiri ya. Kenapa merata? Karena seru aja gitu, kayak interaksi sama anak-anak kecil gitu, lucu. Terus kayak seru main wayangnya. Iya, betul. Menurut emang seru banget sih. Karena anak-anaknya juga interaktif banget Iya. Iya. Excited. gitu. Aktif. Ya, betul. Nah, Nah, kamu aku merata, soalnya kan oh, nih ya. merata juga. Aduh. Aku merata juga, soalnya kalau kan aku merata 2 kali, so aku ikut dua-duanya. Dan kalau menurut aku tuh seru banget. Karena yang pertama
ini itu adalah program unggulan Iya, OSIS. betul. Ini Bener. program unggulan dia. Nah, betul. Merata tuh seneng banget. Aku suka banget karena ini tuh memenuhi ekspektasi aku ya. Jadi aku kayak punya ekspektasi tuh kayak gini. Terus ternyata realitanya juga ya mirip-mirip lah. Walaupun memang ada semua kegiatan Pasti pasti ada kendala. Gak semuanya sesuai ekspektasi kita. Tapi pasti, kalau ini tuh gitu. yang kayak ya Allah, alhamdulillah. Rasa gitu. lega gitu. Bener. Betul sekali. Nah, mungkin itu aja program kerja yang paling berkesan di dalam hati kita. Diam bener gak usah. Dia bingung tahu. Dia bingung dari tadi. Mungkin buat kalian OSIS Putri atau ini buat semuanya ya, atau kalian semua penonton mungkin bisa kasih cerita juga kayak aku sih di OSIS aku dulu Kita pernah bisa saling berbagi. iya program kerja namanya ini seru banget gini. Nah itu bagus banget. Komen aja guys. Komen aja. Komen. Mm-mm. Nah, karena kayak kita udah di penghujung acara ya. Kita sebenarnya masih ada satu program yang lagi yang harus kita jalankan, yaitu laporan pertanggungjawaban. Nah, iya itu moment of the truth. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nanti kita bakal didesak di situ gitu. Aduh, santai. Desak ya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Udah sampai di penghujung acara nih guys. Dan ini podcast terakhir divisi kemasyarakatan periode 2024-2025. Mungkin kalian gak akan ngeliat muka aku dan Sabina lagi di podcast, tapi akan ngeliat muka dia. Iya, bisa karena jadi. ya dia yang akan melanjutkan nanti OSIS kita. Nah, mungkin segitu dulu dari kita. Mungkin segitu aja dari kita. Sampai jumpa di